Halo Sobat Tekno, kamu punya laptop dengan performa yang rendah? Bahkan sesekali ketika kamu mengakses data yang berat, laptopmu sering ngehang dan nge-lag. Ini disebabkan oleh hardware yang ada pada laptop kamu telah mengalami penurunan performa. Pengen tahu cara mendiagnosa dan solusi yang tepat untuk permasalahan ini? Simak video ini sampai habis ya. Episode kali ini kita akan membahas cara mendiagnosa laptop yang turun performanya dan part apa saja yang perlu di-upgrade untuk meningkatkan performanya kembali. Oke, Sobat Tekno, jika kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan, punya dana minim dan ingin melakukan upgrade laptop kamu, hardware apa saja yang perlu di-upgrade terlebih dahulu? Secara umum, pilihan yang dapat kamu lakukan adalah upgrade RAM atau SSD. Kalau Sobat Tekno punya cukup dana, saya pikir tidak ada masalah untuk upgrade kedua-duanya, itu lebih baik. Akan tetapi, ketika kamu punya anggaran yang terbatas, kamu wajib melakukan hal yang menurut saya itu tepat sasaran, yaitu dengan cara mendiagnosa laptop kamu atau komputer kamu terlebih dahulu, agar kamu tidak salah dalam mengambil keputusan untuk melakukan upgrading. Oke, misalkan Sobat Tekno punya anggaran 300.000 saja, sedangkan kamu ingin upgrade laptop kamu dalam performa yang lebih baik. Bagaimana caranya? Saya perlu upgrade RAM dulu ataukah upgrade SSD dulu? Kali ini akan kita contohkan laptop Lenovo IdeaPad 110 14 AST AMD A9 generasi 7 tipe 80 TB. Sobat Tekno bisa cek spesifikasinya melalui website resmi Lenovo atau melihat langsung pada sistem propertiesnya. Sebelum melakukan upgrading, ada baiknya kamu ketahui dulu hardware mana yang performanya tidak seimbang dengan hardware lain yang ada pada laptop kamu. Caranya mudah banget, kamu cukup buka Task Manager dengan cara menekan tombol kombinasi Alt, Ctrl, dan Del. Pada tampilan Windows 10 akan muncul beberapa menu pilihan. Kemudian pilih menu Task Manager pada bagian yang paling bawah. Klik pada menu tersebut untuk masuk. Dan ini adalah tampilan menu awal Task Manager. Selanjutnya, kamu pilih tab Performance dan lihat pada bagian ini hardware mana yang kerjanya paling tinggi di antara yang lain. Pada tampilan Performance ada beberapa pilihan hardware yang dapat kamu lihat performanya, yaitu ada CPU, memori atau dalam hal ini adalah RAM, disk yaitu hard disk, Ethernet atau Ethernet kabel, Wi-Fi, Bluetooth, dan GPU. Pada kasus yang kita alami, rate performance pada hard disk sangatlah rendah. Ini ditunjukkan pada tampilan hard disk ketika mengakses data selalu tinggi dan rata-rata 100%. Ini sangat tidak efektif, yang artinya kamu harus mencari solusi agar hard disk tersebut tidak 100% lagi. Jika kamu dihadapkan pada contoh seperti ini, Sobat Tekno sebaiknya menjatuhkan pilihan untuk mengganti hard disk ke SSD, karena permasalahan utamanya adalah hard disk yang tidak dapat mengimbangi kinerja hardware lainnya, sehingga ini yang menjadi penyebab lemotnya laptop kamu. Sebetulnya dengan dana yang minim, kamu bisa mengupgrade HDD ke SSD. Saat ini harga SSD sudah mulai terjangkau. Seperti yang akan kita review kali ini, SSD dengan kapasitas 120 GB sudah cukup untuk kita jadikan sebagai drive system. SSD merek PNY CS900 adalah brand dari Amerika yang kurang familiar di masyarakat kita Indonesia. Dengan pasar yang kurang bagus tersebut dapat menekan harga beberapa persen lebih rendah daripada merek-merek lain di kelasnya. Sebut saja seperti W Green dan W Blue. Soal ketahanan, pada situs resminya PNY memberikan jaminan 3 tahun
dengan fitur unggulan tahan banting. Apabila kamu tidak sengaja menjatuhkannya, hardware akan aman-aman saja. Untuk pembelian, saya menggunakan Shopee dengan pengiriman si cepat. Alhamdulillah, paket datang kurang dari 24 jam setelah saya order. Ini luar biasa menurut saya. Paket baru datang tadi sore, saya langsung buka dan lakukan review. Pada pesanan saya, untuk membeli SSD PNY CS 900 120 GB lengkap dengan HDD CADD 9,5 mm yang akan saya pasang pada laptop Lenovo IdeaPad 110 14 AST AMD A9 generasi 7. Sobat Tekno bisa cek pada link pembelian di kolom deskripsi di bawah. Pasti Sobat Tekno bertanya, harddisk saya kan masih bisa dipakai, kapasitasnya 1 TB, jadi eman kalau harus diganti. Kali ini kita akan tunjukkan bagaimana cara melakukan instalasi storage atau penyimpanan menggunakan SSD dan HDD. Kombinasi seperti ini yang disebut dengan hybrid atau campuran. Bagi Sobat Tekno yang punya laptop dengan optical drive atau biasa disebut dengan DVD-ROM, cara ini patut kalian coba. Buat Sobat Tekno yang laptopnya tidak ada optical drive-nya, mungkin perlu dana tambahan untuk membeli SSD dengan kapasitas yang lebih besar karena tidak ada space untuk dilakukan teknik hybrid ini. Artinya, harddisk kamu tidak dapat dipasang bersamaan dengan SSD atau Sobat Tekno bisa menggunakannya sebagai external HDD dengan membeli HDD external case. Oke, langsung saja. Jadi skenarionya adalah seperti ini. SSD kita gunakan sebagai drive system yang fungsinya sebagai penyimpanan file OS atau Windows. Slot HDD digunakan untuk SSD. Kemudian HDD internal kita gunakan sebagai penyimpanan data pribadi kita dengan cara menambahkan HDD CADD yang fungsinya menggantikan tempat optical drive dengan HDD. HDD CADD ini ada dua ukuran, yaitu 9,5 mm dan 12 mm. Jadi Sobat Tekno jangan salah pilih ya, karena kalau salah ukurannya tidak akan bisa dipasang. Biasanya ukuran 9,5 mm untuk laptop baru keluaran 2015 ke atas dengan bodi yang slim. Sedangkan HDD CADD untuk 12 mm untuk laptop yang lama yang bodinya tebal. Untuk memastikannya, kamu dapat melakukan tips ini. Buka optical drive kamu, kemudian ukur ketebalan dari bodi hingga ujung optical drive. Jika ketebalannya kurang dari 1 cm, maka kamu perlu HDD CADD yang ukurannya 9,5 mm. Begitu juga sebaliknya, jika ketebalannya lebih dari 1 cm, maka kamu perlu HDD CADD yang ukurannya 12 mm. Cukup mudah bukan? Selanjutnya adalah tahap pembongkaran casing laptop. Tapi sebelum kamu melakukan pembongkaran, ada baiknya kamu lakukan disconnect baterai untuk mengantisipasi terjadinya konsleting pada saat pembongkaran. Karena pada motherboard ada banyak sekali komponen elektronik yang akan reaktif terhadap logam. Cara memutus daya dari baterai tanam dengan menekan tombol kombinasi pada keyboard. Pada laptop Lenovo, tekan Fn, kemudian S dan V. Pada laptop merek lain, silakan cek pada situs resminya. Untuk memastikan fungsi ini berjalan dengan baik, tekan tombol power. Jika laptop tidak menyala, berarti arus dari baterai sudah terputus dan aman untuk dilakukan pembongkaran. Apabila setelah Sobat Tekno menekan tombol power pada laptop dan laptop tetap menyala, berarti pemutus baterai tidak berfungsi. Ulangi langkah di atas sekali lagi atau cari tahu pada situs resminya. Untuk menghidupkannya kembali, kamu hanya perlu mengisi daya laptopmu dengan adaptor bawaan dari laptop tersebut. Setelah Sobat Tekno melakukan disconnect baterai, tahap selanjutnya adalah membongkar casing bagian bawah laptopmu. Setelah Sobat Tekno melepas semua skrup pada casing, kamu perlu mengambil DVD-ROM terlebih dahulu agar casing mudah untuk dibuka.
Jangan lupa juga melepas skrup yang ada pada sisi atas DVD-ROM. Jika sudah, lakukan pembongkaran menggunakan obeng atau pinset. Lakukan dengan hati-hati agar casing tidak cacat dan rusak. Butuh kesabaran untuk membukanya. Mulai membuka dari sisi tempat DVD-ROM terlebih dahulu. Ketika casing sudah terbuka, kemudian temukan posisi hard disk. Lakukan pembongkaran pada tempat atau dudukan hard disk. Setelah terlepas, Sobat Tekno dapat menggantinya dengan SSD SATA yang sudah kamu beli tadi. Pasang dudukan hard disk pada SSD agar dapat terpasang pada motherboardnya. Selanjutnya, siapkan HDD caddy dan pasang HDD laptop kamu pada caddy tersebut. Biasanya, ketika kamu membeli HDD caddy, sudah ada skrup untuk memasang hard disk pada HDD caddy tersebut. Jangan lupa mengambil bagian depan penutup DVD untuk dipasang pada caddy. Plat kecil untuk mengaitkan caddy ke casing, jangan lupa diambil juga dari DVD-ROM dan pasang pada HDD caddy. Sampai tahap ini, artinya Sobat Tekno sudah melakukan instalasi hardware dengan tepat. Selanjutnya, tutup dan kembalikan casing penutup laptop kamu, kemudian pasang HDD caddy setelah casing tersebut terpasang. Pastikan terpasang dengan baik. Langkah selanjutnya, karena laptop kamu tidak dapat dihidupkan walau menekan tombol power, lakukan charging dan tekan power untuk menghidupkan laptop. Pada tahap ini, proses booting akan dilakukan dari sistem yang ada pada hard disk. Setelah masuk pada Windows, Sobat Tekno perlu menginstal software Macrium Reflex yang linknya ada pada kolom deskripsi. Ada yang versi Pro dan ada yang versi free. Gunakan yang versi free saja. Download dan install di laptopmu. Biasanya Sobat Tekno diminta untuk mengisi alamat email dan link download akan dikirim melalui email. Jika sudah terinstall, maka masuk pada software. Tampilan dasarnya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan hard disk. Klik clone this disk untuk melakukan cloning system. Drag semua partisi yang berlogo Windows, karena ketika kalian menginstal Windows, secara otomatis sistem akan membentuk partisi tersebut. Ada 4 partisi yang harus kamu drag ke SSD, termasuk sistem C. Klik Clone Partition Properties, klik Maximum Size, kemudian klik OK. Jika kamu sudah yakin semua partisi sistem telah kamu masukkan, klik Finish untuk melakukan proses cloning system. Pada bagian ini cukup lama, tergantung seberapa besar data sistem yang ada pada laptopmu. Sobat Tekno bisa tinggal mandi, makan, dan bahkan ngopi dulu sembari menunggu proses cloning selesai. Video ini akan kita singkat saja karena kalau dipanjangkan akan terlalu lama. Setelah proses cloning selesai, kamu bisa lihat hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, kamu restart laptop dan masuk pada BIOS setup. Pada Lenovo, Sobat Tekno bisa menekan Fn dan F2. Pada proses boot priority, ganti SSD atau naikkan posisinya dengan menekan tombol F6. Setelah itu, tekan F10 atau simpan dan keluar. Sistem akan melakukan booting dan masuk menggunakan sistem baru yang ada pada SSD. Kamu bisa cek pada software Macrium Reflex. Pada bagian atas tertera kapasitas dan label SSD. Jika langkah yang kamu lakukan sudah benar, SSD akan terdetek sebagai disk 1 dan HDD akan terdetek sebagai disk 2. Kamu bisa menggunakan sistem yang ada pada laptop kamu sebelumnya tanpa melakukan install ulang. Semua data sistem tidak berubah, hanya saja sistemnya kita cloning dari hard disk ke SSD. Cek SSD dan hard disk kamu pada disk management. Caranya, ketik saja disk management pada ikon loop atau search. Klik pencarian dan temukan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada disk management ada sedikit perbedaan dalam penamaan disk. SSD akan diberi label disk 0,
dan hard disk akan dipilih label disk 1. Ini sama sekali tidak berpengaruh, hanya saja Sobat Tekno harus tahu perbedaan penamaan drive pada software Macrium dan disk management ini. Drive system yang ada pada hard disk dapat kamu rubah labelnya dengan cara klik kanan pada drive partition system. Pada contoh ini, label dari partisi sistem yang lama adalah F. Pilih change drive letter and path. Pilih label partisi sesuai dengan keinginanmu. Sobat Tekno juga bisa melakukan format partition system pada hard disk yang tidak terpakai lagi untuk diisi dengan file simpananmu. Sampai di sini telah selesai kita memindahkan operating system dari hard disk ke SSD tanpa melakukan install ulang. Dan dapat dipastikan ketika kamu membuka Task Manager, performa hard disk tidak lagi 100% karena sistem telah dipindah ke SSD. Kecepatan aksesnya mencapai 10 kali lipat daripada menggunakan hard disk. Ini pengalaman yang saya lakukan. Apabila ini bermanfaat untuk Sobat Tekno, silakan untuk dicoba dan dilakukan. Dukung channel ini untuk terus berkembang dan lebih maju lagi dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ya. Oke, see you next time pada tutorial berikutnya.